Selamat datang kembali di sini. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi lumayan rame nih. Soal rencana Bank Indonesia, BI ya, mau meluncurkan Payment ID. Payment ID, iya. Semacam identitas tunggal gitu ya, buat nyatuin semua riwayat transaksi digital kita. Betul sekali. Nah, sumber kita kali ini agak beda. Ada podcast Mix 212 sama catatan dari penulisnya juga. Mereka tuh bahasnya kritis, tapi ada lucunya juga gitu. Jadi ya, kita mau coba kupas pandangan mereka soal Payment ID ini, kenapa ini penting buat Anda. Siap ya? Yuk kita bongkar bareng. Oke, jadi inti gagasannya Payment ID ini, kalau dari sumber yang kita punya ya, itu ambisius banget. Mau ngegabungin semua loh, semua jejak digital transaksi kita. Semua ya? Iya. Bayangin aja, dompet digital, rekening bank, pinjol, beli pulsa, sumber kita malah membanyol katanya mungkin sampai transferan THR dari mantan juga bisa masuk. Wah, bisa aja ya. Nah, ada kutipan dari penulisnya yang menurut saya kena banget. Dia bilang, di balik setiap transaksi digital, ada seorang rakyat yang berharap semoga ini nggak kebaca BI. Ini langsung nunjukin intinya sih, kekhawatiran yang bakal kita omongin lebih lanjut. Iya, bener juga. Dan soal cakupan pelacakannya itu loh yang disorot banget sama sumber kita. Katanya, tiap transaksi, sekecil apapun itu, bakal kecatat. Contoh-contoh di podcastnya itu, wah, bikin mikir tapi sambil nyengir juga. Misalnya nih, kita beli nasi Padang pakai QRS. Oke. Itu kecatat. Atau iseng gitu kan, top up game jam 2 pagi. Wah. Kecatat juga. Bahkan katanya nih, kalau kita transfer ke kontak yang namanya aneh-aneh, diapi gitu. Haha, iya. Sistemnya tetap bisa tahu katanya. Wah, sejauh itu ya. Gila juga ya. Sumber kita sampai bikin analogi, rasanya kayak punya mantan yang super kepo. Pengen tahu kita belanja apa, di mana, kapan, sama siapa. Agak serem ya. Nah, itu dia. Analogi itu langsung nyambung ke isi utamanya, privasi. Memang sih BI udah bilang kalau data pengguna aman, terus penggunaannya perlu izin dari Anda. Iya, ada persetujuan kan biasanya. Tapi, nah disinilah sumber kita menunjukin kebiasaan kita nih. Kita kan sering banget langsung klik setuju atau agree gitu aja. Nggak dibaca itu syarat ketentuannya. Jangankan buat sistem bayar, kadang aplikasi senter aja kita gitu ya kan? Bener banget. Siapa juga yang mau baca panjang-panjang gitu. Nah, yang menarik di sini, gimana kemudahan kita kasih izin, ini bisa jadi celah privasi. Sumber ini khawatir gitu, celah ini yang bisa dimanfaatin. Masuk akal sih. Dan sumber kita ini nggak berhenti di situ loh. Mereka malah bikin skenario-skenario satir gitu kalau data kita beneran dianalisis sama sistem ini. Misalnya nih, BI tiba-tiba kasih kayak saran keuangan pribadi. Oh, yang itu ya? Iya. Data Anda nunjukin udah punya 5 celana dalam dari toko diskon itu. Jadi beli lagi kayaknya nggak perlu deh. Kebayang nggak sih? Aduh, itu contohnya ekstrim tapi kena banget ya. Kritik satir gitu emang cara sumber ini nyampein kekhawatiran soal potensi, ya terlalu jauh lah ngaturnya. Iya, overreach gitu ya. Ada lagi contohnya. Misalnya analisis kebiasaan belanja. Anda top up e-wallet jam 1 pagi, sejam kemudian saldonya habis. Terus dikomentarin, pola ini bukan financial toxic, tapi spiritual loss. Wah, ini udah masuk ke ranah nilai-nilai hidup kan? Betul. Udah bukan soal angka lagi ya. Sampai ada bayangan fitur kayak Be Alert. Tiba-tiba muncul notif. Peringatan, Anda beli kopi susu 5 kali minggu ini. Gaji UMR, gaya CEO. Aduh. Atau yang lebih nyelekit, transaksi tidak sesuai penghasilan. Rekomendasi, Anda butuh hidup baru. Waduh. Walaupun lucu ya, tapi ini nunjukin ketakutan diawasin sampai ke hal personal banget. Dan kalau kita tarik ke gambaran besarnya, sumber ini ngelihat ada potensi fokus pengawasannya geser. Dulu mungkin susah banget ya lacak koruptor kakap. Nah, sistem kayak Payment ID ini justru dikhawatirin bakal gampang banget buat memetain pengeluaran kita, rakyat biasa. Oh gitu ya. Sampai ke detail, jajan cilok depan rumah pakai QRIS aja bisa dipetain, kira-kira gitu sindirannya. Wah. Makanya, sumber ini juga sambil bercanda ngasih solusi. Pertama ya, sesekali pakai tunai lah. Biar ada transaksi misterius, kalau ditanya jawab aja rahasia negara. Rahasia negara ada-ada aja. Tapi solusi keduanya ini penting sih menurut saya.
Edukasi. Nah, itu dia. Masyarakat perlu paham beneran payment ID itu apa, fungsinya, risikonya. Jangan sampai dikira promo baru atau malah, ini candaan mereka, BPJS utang. Betul, BPJS utang. Hahaha. Edukasi itu kuncinya sih. Iya, biar kita bisa ambil sikap yang pas gitu kan. Tepat sekali, karena ya pemahaman yang benar itu penting. Jadi kalau kita rangkum dari sumber-sumber kita ini, pesannya cukup jelas ya. Payment ID ini oke, satu sisi janjiin efisiensi, kemudahan, Iya, praktis lah ya. tapi di sisi lain, sumber ini khawatir banget soal privasi dan potensi diawasin sampai detil banget finansial kita sehari-hari. Sumber kita bahkan ngingetin sambil ketawa, bisa jadi negara tahu hal-hal memalukan. Kayak kita pernah gagal bayar cicilan panci, diskon pas 11.11 gitu. Aduh, iya ya. Nah, sebagai penutup nih ya, coba kita renungkan pemikiran provokatif dari humor kritis sumber ini. Mereka itu nggak cuma khawatir soal aman nggaknya data, tapi juga secara cerdik nunjukin potensi adanya penilaian moral atau gaya hidup cuma dari cara kita pakai uang. Bener juga. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan yang diangkat sumber ini secara nggak langsung. Di luar isu keamanan data ya, apa artinya kalau efisiensi finansial ini malah buka pintu buat orang lain atau sistem ngehakimin pilihan personal kita cuma berdasarkan kemana uang kita pergi? Ini pertanyaan menarik sih buat dipikirin lebih jauh.